Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang yang nggak sholat, kata Nabi, sholat itu penanda dia mukmin atau kafir. Ada orang yang nggak sholat, hukumnya status orang ini dia masih mukmin atau kafir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min 'ibadihi littafaqu fi din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ala siratal mustaqim 345. Bapak-bapak ini Al-Fatihah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم على صراط مستقيم. sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ala siratin mustaqim ala siratin mustaqim. Sekali lagi, ala siratin mustaqim. Apa makna ala siratin mustaqim ini Ustaz? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Apa makna ala siratin mustaqim ini? Yasin kita udah bahas, ya sayyidal mursalin. Salah satu maknanya ternyata Yasin itu memiliki makna singkatan, makna dia punya makna kepanjangan, dia punya makna akronim. Yasin maknanya ya sayyidal mursalin. Allah manggil Nabi, wahai Nabi Muhammad, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang mulia, innaka laminal mursalin, sungguh benar-benar kamu itu termasuk al-mursalin, utusan Allah Azza wa Jalla, ala siratin mustaqim. Kamu adalah utusan yang berada di jalan yang lurus. Ya, banyak orang yang ngaku jadi utusan tapi enggak ala siratin mustaqim. Contohnya nabi-nabi yang ngaku dari Depok, banyak kagak? Katanya dia utusan Pak, kita gak tahu dia utus siapa. Ya, dia enggak ala siratin mustaqim, dia sesat menyesatkan. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala siratin mustaqim. Nabi diutus Allah untuk menunjukkan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jalan itu ada banyak. Kalau jalannya lebar, lurus, namanya sirat. Kalau jalannya jalan kecil, namanya sabil. Kalau jalannya jalan tikus, namanya tariq. Kalau gede, jalan tol, bebas hambatan, gak ada lampu merah, namanya sirat. Apa namanya? Sirat. Makasih. Tapi kalau jalan raya, mana lebih gede, jalan tol atau jalan raya? Jalan tol. Jalan raya namanya sabil, lebih kecil daripada sirat.
lebih halus daripada sahih, gak masuk ke al-mujahidin nih. Namanya thariq, jalan yang lebih kecil. Ada istilah namanya thariqah. Thariqah itu jalan halus, jalan sepi, jalan sunyi menuju Allah. Karena gak semua orang mampu lewat jalan itu. Harus ada tirakatnya, harus ada amalan yang didawamkan. Misalnya salah satu thariqah punya amalan zikir satu hari minimal 5.000 kali satu hari. Ada yang nanti naik kelas 10.000 kali. Ada zikirnya puasa. Saya pernah ziarah ke salah satu ulama di Banten. Salah satu amalan santrinya puasa gak makan plus puasa ngomong, gak boleh ngomong 40 hari. Tirakatnya begitu ya. Kan tidak semua orang bisa seperti itu Pak ya. Puasa ngomong. Salah satu yang mempraktekkan itu adalah waliyah ya, ibunya Nabi Isa, Siti Maryam, difitnah berbuat sesuatu yang gak baik ya, dituduh berbuat sesuatu yang gak baik, lalu kemudian dijelaskan orang tidak percaya. Allah kemudian memberikan ilham puasa, jangan ngomong sama siapapun. Inni nadartu lirrahmani shauman ya. Udah diklarifikasi, orang gak percaya, diam aja udah ya. Ada orang yang fitnah kita gak buat apa-apa, difitnah, dituduh macam-macam, udah diam aja, mau diapain? Tidak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada orang yang mencintai kita, karena dia pasti percaya dengan kita, betul nggak? Tetapi tidak perlu juga memberikan penjelasan kepada orang yang tidak suka dengan kita, karena sampai kapanpun dijelaskan dia nggak mungkin percaya dengan kita, betul nggak kira-kira? Ini nadartu lirrahmani shauman. Nah, kita lanjut. Al-muradu minas sirat, apa yang dimaksud as-sirat ini? Kata ulama ini dinul islami, agama Islam. Din ini Pak, makna din ini dia seakar kata dengan dainun. Dainun artinya apa? Dainun utang. Din adalah hubungan antara kedua belah pihak, itu namanya din tuh secara bahasa. Agama secara bahasa Pak, maknanya adalah hubungan kontrak antara dua pihak. Ada khaliq yang mencipta, ada makhluk yang dicipta. Tidak disebut agama kalau cuma ada satu pihak. Ada makhluknya tapi gak ada khaliqnya, gak mungkin agama. Ada yang penyembah, ada yang disembah, ada abid, ada ma'bud, ya kan? Ada khaliq, ada makhluk. Itu namanya agama. Mirip sama dainun. Dinun mirip sama dainun. Dainun itu apa? Dainun itu adalah kontrak dua belah pihak, antara kreditur sama debitur. Ada orang yang minjem, ada orang yang ngasih pinjaman, betul nggak kira-kira? Kudu dibayar nggak? Nah, kita ini sama, kita ini beragama, kita punya utang sama Allah. Kapan kita utangnya Ustaz? Dulu di alam ruh kita utang. Kita ngaku bahwa Allah adalah Tuhan kita di alam ruh. Maka pengakuan itu kudu kita bayar ketika kita keluar dari alam ruh menuju alam rahim, keluar
nongkrong di alam dunia kita kudu bayar. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, tuh Masya Allah. Itu makna din. Agama dalam bahasa Arab banyak. Ada dinun, ada millah, ada mihlah. Apa bedanya? Ada namanya millah, catat Pak. Millah itu apa? Agama yang ada nabinya, ada syariatnya, ada ajarannya, tapi udah mati, gak berkembang. Namanya millah. Contohnya millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Ada nabinya? Ada. Syariatnya ada. Ajarannya ada. Tetapi sudah habis masanya. Dilanjutkan dengan syariat nabi-nabi yang lain. Namanya apa? Apa namanya tadi? Millah. Ada namanya nihlah. Apa namanya? Nihlah. Yang tadi pakai huruf M. Nihlah. Apa namanya? Millah. Ya. Yang kedua nihlah. Apa nihlah itu? Nihlah itu adalah agama, sesuatu yang tadinya bukan agama tapi diyakini sebagai agama. Lebih tepatnya kepercayaan lokal. Itu namanya nihlah. Dia bukan agama, dia cuma kepercayaan lokal. Di Indonesia banyak banget, ya kan? Yang ketiga namanya din. Apa itu din? Agama yang ada nabinya, ada ajarannya, ada syariatnya, ada pengikutnya, dan berkembang, berjalan sampai detik ini. Itulah Islam. Islam ada nabinya? Ada. Ada syariatnya? Ada sholat, ada zakat, ada toharah, ada infak, ada puasa, ada haji, ada umroh, ada kawin lagi. Syariat ada. Ya. Nabinya ada, ajarannya ada, Pak. Dan berkembang sampai hari ini. Namanya din. Ya. Yang kalau ada nabi nggak ada ajaran, tidak berkembang, namanya apa tadi? Millah. Ya. Kepercayaan lokal namanya nihlah. Yang ketiga din. Din itu apa? Dia punya ajaran, dia punya nabi, dan terus berkembang sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Namanya dinul Islam. Itu salah satu makna din. Ya, agama ini penting. Ada yang bilang itu artinya tidak. Agama itu artinya berantakan. Ya, agama artinya tidak berantakan. Orang yang beragama tidak berantakan. Ada yang mengatakan dari bahasa Sanskerta. Ada lagi yang mengatakan agama itu diambil dari bahasa Arab yang dipopulerkan awalnya dari pendatang dari Hadramut Yaman, para habaib, aqama. Apa namanya? Aqama. Tapi orang Arab biasanya mengganti huruf qaf menjadi gaf, menjadi go, menjadi bukan aqama tapi agama. Sama seperti as-saqaf menjadi as-segaf. Ya. As-saqaf menjadi as-segaf. Aqama menegakkan, ya, menjalankan, mendirikan. Aqama disebut agama. Kenapa disebut aqama? Karena salah satu ciri khas dalam Islam itu menegakkan sholat. Orang yang tidak sholat dan orang yang sholat, kata Nabi, itu menjadi penanda dia itu mukmin atau tidak. Jadi kalau seandainya ada orang yang nggak sholat, Pak,
Kira-kira masih mukmin atau enggak nih orang? Bapak-bapak, assalamualaikum. 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 Ada orang yang nggak sholat, kata Nabi, sholat itu penanda dia mukmin atau kafir. Ada orang yang nggak sholat, hukumnya status orang ini dia masih mukmin atau kafir? Hah? Kafir. Oh, kelompok sini mukmin. Ini ulama beda pendapat berarti. Ya. Ulama al-mujahidin beda pendapat. Ini statusnya mukmin atau kafir nih? Orang yang nggak sholat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum, orang yang enggak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang yang ada kafir, ada zalim, ada fasik. Ada 3 strata. Orang yang enggak sholat, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Allah menghukumi sholat wajib, tapi dia nggak sholat wajib. Orang ini kafir apa mukmin? Lihat dulu, Mas, Bang, ente muslim bang? Muslim. Ente sholat kagak? Nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Males aja. Ente tahu zuhur itu wajib? Tahu. Asar wajib? Tahu. Kenapa nggak sholat? Lagi nggak mood. Maka ini bukan kafir tapi fasik. Catat baik-baik. Ini bukan kafir tapi fasik. Apa fasik itu? Tahu hukum tapi melanggar hukum. Tahu hukum tapi melanggar hukum. Dia tahu sholat itu wajib, tapi dia langgar kewajiban sholat. Dia tahu itu wajib. Dia yakin zuhur wajib, tapi dia nggak sholat. Maka orang ini bukan kafir tapi fasik. Fasik itu orang yang tahu hukum tetapi melanggar hukum. Namanya fasik. Jadi orang yang nggak sholat kafir atau mukmin? Oh, udah beda sekarang ya. Bagus. Itulah pentingnya ngaji. Coba kalau nggak ngaji, begitu ada orang yang nggak sholat kita langsung kafir. Bahaya nih. Ya, bahaya. Nggak boleh. Lihat alasan dia meninggalkan sholat apa Pak? Oh, males. Oh, nggak mood. Berarti bukan kafir. Ini fasik. Ada yang nggak sholat lagi. Yang kedua, Bang, ente muslim, ente ente sholat? Enggak sholat. Ente punya karyawan tuh di toko? Iya, emang apa? Sholat nggak mereka? Enggak Pak, saya bolehin sholat. Ya, kalau jam sholat datang mereka tetap kudu jaga toko, nggak boleh ada yang sholat. Maka orang ini naik level dari S1 ke S2. Bukan cuma fasik tapi zalim. Zalim itu adalah bukan hanya dia yang berbuat dosa, tapi dia juga menjadi jalan itu agar orang lain berbuat dosa yang sama. Namanya zalim. Ada orang punya hak untuk sholat, cuma gara-gara dia bosnya, karyawan yang gak punya tahi, dia bilang gak boleh sholat. Jaga toko, penghasilan nomor 1, sholat nomor 17. Gitu dia bilang. Ini orang bukan kafir, bukan. Dia masih muslim ini. Ditanya, Anda muslim? Muslim. Sholat, Anda yakin zuhur itu wajib? Yakin. Anda sholat? Enggak. Anda punya karyawan di toko, Anda suruh sholat apa enggak? Mereka gak bolehin sholat. Maka dia sebagai bosnya bukan cuma fasik, tapi double zalim. Paham gak nih bedanya kira-kira? Ada yang ketiga, Bang, ente sholat apa kagak? Kagak. Loh, emang ente yakin
zuhur itu wajib? Dia jawab, kagak, zuhur mah kagak wajib. Maka orang yang semacam ini disebut kafir. Kenapa? Dia bertentangan dengan konsensus, ijma, kesepakatan para ulama. Ulama ijma, konsensus bahwa sholat yang 5 itu hukumnya wajib. Tidak ada yang mengatakan tidak wajib. Wajib. Ini sesuatu yang aksioma. Artinya semua orang tahu bahwa sholat 5 waktu wajib. Tapi dia keluar dari pandangan ulama, maka orang ini statusnya kafir. Paham bedanya? Jadi kalau ada pertanyaan, apa hukum orang yang kagak sholat? Apakah statusnya mukmin atau kafir? Jawabannya tergantung alasannya. Tanya dulu. Nggak sembarangan nuduh orang kafir, nggak boleh. Siapa yang memanggil orang dengan panggilan kafir atau ya ani Allah wahai musuh Allah, kata Nabi, kalau tidak terbukti orang itu seperti apa yang kamu ucapkan, maka label itu akan kembali kepadamu. Ini nggak sembarangan menuduh orang. Ada pertanyaan, Ustaz, apa beda siratal mustaqim dengan siratal mustaqim? Apa maksudnya? Oh, mungkin dia maksud as-sirat sama siratal mustaqim kali ya. Dari Hasan Al-Fatih. Kalau sirat itu istilah nanti di padang mahsyar kita melewati jembatan, ya. Nasib kita ini surga atau neraka. Ada orang yang melewati itu dengan merangkak, ada orang yang melewati seperti buruk, ada orang yang melewati sambil tertatih-tatih. Tergantung amaliannya. Amalnya banyak, semakin banyak cepat 4G Pak. Bahkan 5G sinyalnya. Tapi kalau amalnya dikit, ya merangkak juga. Ya, tergantung. Itu beda sirat sama siratal mustaqim. Ini saya sambil live ya. Jadi pertanyaannya mungkin ada dari teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Jadi maknanya dinul Islam. Ya, sirat itu artinya jalan. Ya, makna jalan di situ adalah dinul Islam. Jadi agama ini diserupakan oleh Allah seperti jalan. Agama ini diserupakan Allah seperti jalan. Kenapa? Karena makna sirat itu adalah din, agama. Berarti agama itu ad-dinu kas-sirat. Agama itu seperti jalan. Ditashbihkan, ya. Agama itu seperti jalan. Apa persamaan jalan dengan agama? Jalan akan menyampaikan pejalan ke tujuannya. Orang yang berjalan lalu kemudian jalannya rusak, maka bisa jadi dia tidak akan sampai ke tujuan atau akan terhambat ke tujuan. Orang hidup tidak punya jalan, tidak punya peta, kira-kira nyampe ke Allah? Nggak nyampe. Ya, jadi din agama ini semacam Google Maps buat kita hidup. Oke, kita lanjut. Jadi seolah-olah ayat ini mengatakan, kata Kiai Musannif, qala al-musannif ya Muhammadu innaka laminal mursalin. Hai Muhammad, kamu utusan Allah, benar-benar utusan Allah. Wa dinuka, adapun agama yang kamu bawa adalah dinul haq, agama yang benar. Wal Islam, ya, agama keselamatan, ya. Sementara wal kufar ala dinil batil, adapun apa yang diyakini oleh orang-orang yang ingkar sama Allah, maka mereka sebenarnya sedang menjalankan dinil batil, agama kepercayaan yang batil, yang gak sah, tertolak. Bersyukurlah kita nih Pak sebagai orang Islam, nikmat yang luar biasa. Kalau ada lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga, ya. Sekarang kita baru tahu yang paling berharga di atas keluarga agama, Pak. Ibu
Iman yang Allah ucapkan di hati kita, meskipun awalnya kita beragama Islam KTP, sekarang naik tingkat jadi Islam EKTP, naik tingkat lagi menjadi Islam yang penuh dengan kesadaran, namanya tadayyun. Apa namanya? Tadayyun. Apa itu tadayyun? Tidak cuma beragama, tetapi menjalankan apa yang diperintah agama. Itu Nabi menasihatkan kepada kita. Umumnya orang menikah itu karena 4 hal. Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, karena fisiknya. Yang ketiga, karena nasabnya. Yang keempat, karena agamanya. Kalau pengen beruntung, kata Nabi, sulit kalau kita mendapati pasangan yang komplit 4-4-nya. Cantik, keturunan darah hijau, bukan cuma biru, ya. Lalu kemudian kaya, depositonya luar biasa, kita modal celana aja Pak nikah sama dia. Terus soleha, ada nggak yang begini? Langka, barang langka. Wow, bayangin itu Pak, ya, kita dapetin calon yang satu dia cantik. Kalau minum kopi kelihatan kopi dari lehernya Pak. Yang kedua kaya Pak, ya kaya. Jangankan untuk dirinya, ikan di empang dia bisa kasih makan. Ya, yang ketiga bukan cuma kaya, bibit bebek, keturunannya orang baik-baik Pak. Yang keempat, agamanya soleha, hafal Quran, hafal Bukhari Muslim. Ada yang begitu itu? Bukhari Muslim dia hafal. Nikahin gak kira-kira yang begini? Kata Nabi, yang begini jarang. Karena jarang dikasih solusi sama Nabi. Minimal kalau nggak ada 4-4-nya, cari yang satu. Apa itu? Agama. Fasfar bizatidin, cari orang yang punya rasa memiliki agama. Zatidin. Nabi tidak mengatakan carilah orang yang beragama, bukan. Tapi kata Nabi, cari orang yang beragama, yang dia memiliki agama. Beda kan? Kalau orang yang beragama, yang penting punya KTP Islam, tetapi sholat gak, puasa bolong, zakat apalagi. Tapi orang yang memiliki agama bukan cuma Islam EKTP, tapi dia tadayyun. Apa itu tadayyun? Menjalankan apa yang dia yakini. Dia sholat, dia puasa, namanya tadayyun. Dan kita ini harus naik level. Dulu masih kecil kita Islamnya ikut-ikutan. Teman puasa kita puasa, teman sholat tarawih kita sholat tarawih, teman ngaji kita ngaji. Kemudian beranjak dewasa kita berpikir, untuk apa sih itu semua? Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa? Untuk tahu jawaban itu kita kudu ngaji, kontemplatif, merenungi kenapa kita harus beragama. Kenapa saya harus yakin sama Tuhan? Kenapa saya harus yakin sama Allah? Kenapa Allah itu yang jadi Tuhan saya? Kok bukan saya yang jadi Tuhannya? Itu berpikir Pak, sehingga naik level. Ngaji ini untuk apa ngaji? Salah satu fungsi ngaji apa? Untuk menguatkan keimanan, untuk melegitimasi keimanan. Kita sudah punya kepercayaan, tapi bagaimana kepercayaan kita ini naik tingkat? Kita perlu ngaji. Tuh, kita perlu naik level. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi fa'in qila, jika dikatakan aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalina, fa'in kana hadzal qasam lil kufar bi an yusaddiqu bi
Mukmin untuk siapa? Hah? Dua-duanya. Ada yang lain? Mukmin apa kafir? Sumpahnya mukmin. Nah, kita cek jawabannya. Apa kata ulama ini? Kata beliau, kalau kita mengatakan sumpah ini untuk orang yang kufar, sesungguhnya mereka gak beriman juga sama Nabi Muhammad. Terus apa fungsinya sumpahnya Allah? Capek-capek dong Allah sumpah. Sumpah itu tujuannya apa, Pak? Menguatkan supaya orang percaya. Allah udah bersumpah. Apakah semua orang setelah Allah bersumpah jadi iman? Masih ada nih orang yang gak beriman sampai sekarang. Terus buat apa Allah sumpah di surah Yasin? Sampai mengatakan wal Quran innaka laminal mursalin. Udah sumpah supaya orang percaya, tapi masih ada orang yang gak iman sama Nabi Muhammad. Fungsinya apa? Terus kira-kira ini untuk orang kafir atau untuk orang beriman sekarang? Dijelaskan sama ulama, wa in kana lil muslimina bi an yusaddiqu anna Muhammadan laminal mursalin fahum yusaddiqunahu bila qasam. Kalau Anda mengatakan ini untuk orang yang kufar, lalu kemudian ada jawaban, untuk apa bersumpah? Toh sampai sekarang masih ada orang yang kufar. Tapi kalau Anda mengatakan ini untuk orang beriman gak perlu sumpah. Tanpa bersumpah pun mereka sudah percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Terus gimana dong? Dijawab, dijawab bi anna Allah Ta'ala arada an yu'akkida kalamahu lil munkirin. Jadi sumpah ini untuk orang yang non muslim. Sumpah ini untuk orang kufar Quraisy ketika itu, bukan untuk orang beriman. Terus Ustaz, kalau untuk mereka, untuk apa Allah bersumpah capek-capek sampai sekarang masih ada orang yang ingkar sama Nabi Muhammad? Apa fungsinya? Fungsi sumpah itu adalah arada an yu'akkida kalamahu lil munkirin. Allah pengen nguatin mereka gak percaya sama Nabi. Dengan Allah bersumpah, seolah-olah Allah bilang, kalau Anda gak percaya, ini saya kuatin, Muhammad benar-benar utusan saya. Perkara mereka terima atau enggak, maka itu adalah hidayah. Apakah Allah memberikan sama mereka atau enggak? Itulah mahalnya hidayah. Ada orang yang Allah udah bersumpah pun dia gak percaya, Pak. Ada orang, perhatikan ya, coba direnung-renungin. Ini mahalnya iman kita. Perhatikan, ada orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi gak beriman sama Nabi. Dia ngelihat wajah Nabi, tapi gak beriman sama Nabi. Yang dia lihat cuma Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Paham gak? Bapak-bapak paham gak kira-kira ini, Pak? Yang dia lihat cuma Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka hidup di zaman Nabi, bergaul dengan Nabi, melihat wajah Nabi. Bahkan Abu Lahab itu bukan cuma bergaul, punya saudaraan sama Nabi. Bahkan bukan cuma sebagai paman Nabi, Abu Lahab itu mertua Nabi. Apa? Mertua Nabi. Abu Lahab pernah jadi mertua Nabi. Dua anak Nabi nikah dengan Abu Lahab. Tapi kemudian konflik karena ayahnya gak suka. Sejak Nabi diutus, Abu Lahab Besanah ya. Besanah bukan mertua ya. Besanah. Bayangkan ketemu dengan Nabi, besanah sama Nabi, gak beriman sama Nabi. Dia cuma melihat bahwa sosok Muhammad adalah bin Abdullah, bukan Rasulullah. Tapi ada orang yang gak bertemu sama Nabi, jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, tinggal di Depok, gak pernah melihat wajah Nabi, tapi dia bisa
Yang dia lihat bukan Muhammad bin Abdullah, tapi yang dia yakini Muhammad itu adalah Muhammad Rasulullah. Siapa itu kira-kira? Insya Allah mudah-mudahan termasuk kita, Pak. Itu harus dilakukan, Pak. Kenapa kita bisa percaya sih? Sementara kita nggak pernah melihat orangnya. Itulah iman, Pak. Itulah hidayah, Pak. Mahal, Pak. Untuk kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita nyaksiin siapa kita nggak pernah lihat. Kita bilang asyhadu, saya menyaksikan. Bagaimana mungkin Anda bilang Anda menyaksikan sementara Anda nggak pernah lihat? Kalau kita berada di pengadilan, persaksian kita ditolak sama majelis hakim. Anda jadi saksi, tapi Anda nggak pernah lihat. Mana buktinya Anda bisa melihat? Mana buktinya Anda pernah melihat? Ditolak, Pak, persaksian kita, Pak. Padahal setiap sholat kita bersaksi. Coba gimana tuh, Pak? Mahal iman tuh, Pak. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah itu meskipun Nabi senang sama orang itu, Nabi keluarga sama orang itu, tapi Allah kalau belum ngasih ya, maka hidayah itu banyak levelnya, banyak banget levelnya ya. Ada hidayah irsyad, ada hidayah tuddin, ada hidayah ma'munah, ada hidayah taufik, ada hidayah ilmi, baik, ada hidayah aqli, ada hidayah tabi'i, ada hidayah al-wujdan, banyak. Itu sebabnya meskipun kita udah dapat hidayah, tetap ketika kita sholat kita bilang ihdinas siratal mustaqim, Allah hantarkan kami ke jalan yang lurus. Itu luar biasa ya. Itu ihdinas siratal mustaqim ya, kudunya ada huruf preposisinya, huruf jarnya, ihdina ila siratal mustaqim, tapi hurufnya dibuang ya. Ihdina ya ila siratikal mustaqim, tapi huruf ilahnya dibuang sehingga maknanya bukan sekedar menunjuki tapi nganterin. Apa beda nunjukin sama nganterin? Mujahidin mana ya, Pak ya? Oh, Bapak lurus aja, ntar ketemu gang, belok kiri. Kalau dari Kubah Emas masuk terus, nanti adanya di kanan. Kira-kira masih bisa sesat kan? Bisa. Cuma ditunjuki. Berapa banyak orang yang ditunjuki Google Maps, nyampenya sesat. Belok kanan, belok kiri, lurus 500 meter, belok kiri, Anda masuk ke rumah janda. Beda ternyata. Beda ya, dia mau ke Mujahidin masuknya ke rumah janda. Tapi itu ditunjuki. Tapi kalau diantar nyampe gak? Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan bukan tunjuki, tapi antar kami ke jalan yang lurus. Kita pengen nyampe, kita pengen nyampe, kita pengen pulang nanti. Ya ayyuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbik. Kita balik pulang ke Allah, gak sesat, bisa istirahat. Luar biasa, Pak. Iman mahal. Abu Lahab sekelas besan Nabi, gak beriman sama Nabi. Bapak-bapak ini, kita ini siapanya Nabi kita ini? Zuriyah Nabi bukan, habaib bukan, keturunan Nabi bukan. Dilihat dari hidungnya nggak mungkin Arab, ya. Kalaupun Arab maklum. Tapi iman sama Nabi, Masya Allah, luar biasa, Pak. Ada orang, saya ulangi, tutup ya, jam berapa? 5.46. Yang pertama, ada orang yang sesama dengan Nabi, bergaul dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, namanya sahabat. Catat baik-baik. Sesama bertemu beriman namanya sahabat. Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali,
Ini orang yang semuanya pernah bertemu Nabi, sezaman dengan Nabi, dan beriman dengan Nabi. Namanya sohan. Jadi syarat sahabat itu dia harus hidup dan matinya iman sama Nabi. Apakah Abu Lahab itu sahabat? Kan dia sezaman dengan Nabi. Tidak, dia sezaman tapi tidak beriman, maka dia bukan sahabat. Paham ya? Yang kedua, ada orang yang sezaman bergaul dengan Nabi tapi gak iman sama Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal. Yang ketiga, ada orang yang sezaman dengan Nabi, tidak pernah bertemu Nabi tapi beriman dengan Nabi. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni. Pernah dengar namanya? Ahli hadis menyebut orang-orang semacam ini namanya Al-Muhadramun. Siapa Pak? Al-Muhadramun. Orang yang sezaman dengan Nabi tapi nggak pernah nemu sama Nabi, nggak pernah ketemu sama Nabi. Tanya aja orang-orang tua kita yang sezaman pada masa Pak Harto waktu jadi presiden. Iya, saya Bapak dulu ngalamin Pak. Pak Harto jadi presiden ngalamin ya. Pernah ketemu Pak Harto Pak? Hah? Tapi sezaman. Dipimpin ya, tapi nggak pernah ketemu ya. Kira-kira begitu Pak. Sama Pak Karno ada yang bangun ya, udah wafat ya. Pak Harto, kira-kira begitu. Ada orang yang sezaman tapi nggak ketemu. Namanya Al-Muhadramun. Salah satunya Uwais Al-Qarni. Kalau mau baca hadis ini di bab yang ke-43 Riyadhus Shalihin, kalau saya nggak salah, itu ada hadis tentang Uwais Al-Qarni. Orang ini nggak sezaman dengan Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi. Dahsyatnya, ini wali. Nabi nggak pernah ketemu orang ini, tapi Nabi merekomendasikan kalau Anda mau minta doa, mintalah sama Uwais Al-Qarni, orang Yaman. Dia tuh kalau berdoa mustajab, kata Nabi. Nabi udah wafat, Uwais baru ketemu sama Umar. Kata Umar, Anda Uwais Al-Qarni? Iya. Ya Allah, sekali pesanin sama Nabi, suruh minta doa sama sampean, biar sampean minta ampun ke Allah buat saya. Doa tuh. Jadi yang nyuruh tawasul itu Nabi. Tawasul lewat Uwais Al-Qarni. Apa hukumnya minta keberkahan doa orang soleh? Boleh. Mana dalilnya? Hadis ini cek di Riyadhus Shalihin bab 43. Uwais Al-Qarni minta dijadikan rekomendasi ini. Dikasih memo sama Nabi. Kamu minta doanya sama Uwais Al-Qarni ya. Itu luar biasa tuh. Ya. Yang keempat, ada orang yang gak sezaman dengan Nabi, tidak pernah bertemu Nabi, dan tidak beriman sama Nabi. Ada kan? Yang kelima, ada orang yang tak sezaman dengan Nabi, gak bertemu sama Nabi, tapi beriman dengan Nabi. Mudah-mudahan termasuk kita. Yang keenam, terakhir, ada orang yang gak sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tidak sezaman, tapi bertemu dengan Nabi. Orang yang hidup di masa sekarang, tapi dikasih nikmat sama Allah, ru'yatun Nabi, melihat Nabi dalam mimpi. Ada nggak orang yang dikasih nikmat mimpi Nabi? Orang-orang soleh, ulama-ulama, ya, dikasih nikmat mimpi melihat Nabi. Insya Allah, luar biasa ya. Kalau mau mimpi Nabi Pak, mau Pak? Ya, kita harus gemar ya baca kitab tentang biografi Nabi, Syama'il Muhammadiyah, supaya ada gambaran bagaimana Nabi itu, berapa panjang rambutnya, tinggi badannya, senyumannya, supaya ada gambar. Ya, nanti Bapak tidur, ada yang datang sama Bapak, ya, pakai baju batik, Bapak bilang, jangan Nabi. Ya, Bapak belum tahu ciri-cirinya, ngaji dulu tuh Syama'il Muhammadiyah, gimana ciri-ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita dikasih nikmat semua itu. Saya kira cukup sampai mana tadi itu. Jadi itu ya makna sumpahnya. Falqasamu nawmun min at-tawqid fa lidzalika aqsama Allah Ta'ala bi hujjah. Itulah tujuan Allah bersumpah lil hujjah,
jadi argumen, alasan, dalil mengapa Nabi Muhammad itu harus dipercaya oleh orang-orang kufar Quraisy Mekah ketika itu saat dimana surah ini turun. Wallahu ta'ala a'lam. Saya Sabtu malam minggu Sabtu subuh di Al-Mutmainah ya, subuh keliling. Nah, nanti kita lanjutkan ngajinya di sana. Bapak-bapak yang punya keluarga kita ngajinya di sana. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan barangkali? Baik, cukup itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah waj'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha wanfa'na biha yawma la yanfa' malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.